Hadirin sidang Jumat dengan Allah rahimahullah. Setan laknatullah tidak senang melihat manusia ketika orang tersebut berbuat baik. Setan ingin menjerumuskan, ingin mencelakakan, ingin jadi teman di naru jahanam, di neraka jahanam. Setan tidak senang melihat para pedagang hidup di pasar, maka digodalah para pedagang untuk berbuat riba. Setan tidak senang melihat orang karyawan bekerja di suatu kantor, maka digoda untuk berbuat yang tidak sesuai dengan aturan, korupsi, manipulasi, sikut kiri, sikut kanan, dan perbuatan-perbuatan yang lain. Juga setan tidak senang melihat orang soleh untuk berbuat soleh, maka setan menggodanya dari perbuatan soleh menjadi perbuatan yang nifaq atau munafik. Itulah rayuan-rayuan setan atau godaan setan untuk menggoda kita. Hadirin sidang Jumat undangan Allah rahimahullah. Sahih Muslim nomor 1905. Di sana menjelaskan bahwa yang pertama sekali diminta atau diadili ketika kita sudah berhadapan dengan Allah atau ketika kita meninggal, ada 3 manusia. Yang pertama atau yang akan pertama sekali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan selama hidup. Bunyi hadisnya sebagai berikut. Inna awalan nasu yuqda yaumal qiyamah alaih. Yang pertama sekali diminta keputusan atau diadili nanti pada hari kiamat, pada yaumul qiyamah. Pertama adalah rajulun istusida. Pertama adalah rajulun ustusida, adalah seseorang yang mati syahid di jalan Allah. Jadi yang pertama yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Di sana pa'ti bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Bagi orang yang mati syahid jalan Allah memperlihatkan bagaimana nikmatnya bagi orang yang mati syahid, pahala yang akan diberikan oleh Allah. Diperlihatkan oleh Allah kepada orang yang mati syahid. Kemudian di sana bertanya, qala fama amiltu fiha. Allah bertanya kepada orang yang mati syahid tersebut, fama amiltu fiha. Apa yang kau kerjakan? Apa yang kau lakukan ketika dia berjuang di jalan Allah kemudian sehingga dia akhirnya adalah mati syahid. Qala orang tersebut berkata, qatalta fika hatta istusiddu, bahwa aku mati di jalan Allah karena ingin membela jalan Allah. Jadi mati syahid dia karena membela atau berada di jalan Allah. Allah Maha tahu. Maka apa yang dikatakan qala kadzabata? Allah berkata, bohong apa yang dikatakan oleh seseorang tersebut. Dia berjuang di jalan Allah atau karena Allah. Kadzabta walakinnaka qataltu li anna yuqalu jari'u faqad qila. Bahwa dia atau seseorang tersebut mati tadi di jalan Allah karena perang karena ingin dikatakan bahwa dia adalah seorang jagoan. Bahwa dia ingin dikatakan seorang pemberani. Jadi bukan dia berkata mati jangan karena membela agama Allah. Allah Maha tahu bahwa dia matinya bukan karena membela agama Allah, tapi karena ingin dikatakan bahwa dia adalah seorang jagoan, bahwa dia adalah seorang pemberani. Maka apa yang terjadi kepada orang yang mati syahid tersebut di sana? Summa amirobihi. Kemudian Allah menyuruh malaikat fasuhiba ala wajhi hatta alqiya finnar. Dipanggil orang tersebut kemudian diseret ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam, dilemparkan ke dalam. Orang mati syahid karena dia tadi ingin dikatakan jagoan, dia dikatakan ingin orang yang hebat, kemudian dia mati, maka ketika Allah menyuruh malaikat seret dia untuk
lemparkan ke dalam neraka. Itu yang pertama, bunyi hadis 1905 Sahih Muslim. Jadi orang yang mati syahid di jalan Allah karena ada sesuatu tadi adalah ingin dikatakan menjadi seorang jagoan. Yang kedua, hadirin sidang Jumat undangan Allah rahimahullah. Orang yang akan dilemparkan ke neraka jahanam itu adalah orang warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seseorang yang belajar ilmu dan mengamalkan dari ilmu itu wa qara'al Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an. Sama seperti tadi, pati bihi fa'arafahu ni'amahu wa 'arafahu. Nikmatnya bagaimana bagi orang yang belajar ilmu, kemudian orang yang diperlihatkan pahala oleh Allah. Maka Allah pun bertanya, "Pamamilta, apa yang kau kerjakan?" Ya, apa yang kau kerjakan? Bahwa dia menjawab, "Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'an." Bahwa aku belajar ilmu adalah dan mengamalkannya, dan kami adalah aku baca Al-Qur'an juga kemudian mengamalkannya. Karena Allah. Kemudian Allah Maha tahu, qala kadzabta, bohong. Seperti apa yang terjadi yang pertama, bohong. Walakinnaka ta'lam tal ilma yuqalu alimun wa qara'tal Qur'an yuqalu wa qari'un. Dia belajar ilmu dan mengamalkan ilmu, ingin dikatakan jadi seorang alim, seorang ulama yang punya ilmu, dan dia membaca Al-Qur'an ingin dikatakan sebagai seorang qari. Ingin disebut jadi seorang ulama, ingin dijadikan seorang qari. Tadi al-kadzab, bohong. Bukan karena ingin mencari ridho Allah, mengamalkan ilmunya atau membaca Al-Qur'an, tapi dia ingin tadi ya jadi seorang qari, ingin kadzab, kata Allah, bohong itu. Semua itu itu adalah kalau kita tidak berbuat. Maka itu apa yang terjadi juga sama seperti yang pertama. Dia diseret dengan wajahnya, kemudian dilempar ke dalam api neraka seperti orang yang mati saja. Hadirin sidang Jumat undangan Allah rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang akan diseret dan orang yang diminta keputusan pertama sekali diputuskan oleh Allah, diadil selain daripada orang yang mati syahid, orang yang belajar ilmu dan orang yang baca Al-Qur'an adalah warajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min a'tahu fil mali kulli. Seseorang yang diberi harta yang banyak, segala macam ada, ya, semua diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi apa yang dia inginkan, apa yang dia harap, yang dia minta, semua Allah beri. Wasya'a, luas, banyak. Kemudian sama seperti yang tadi yang pertama dengan Pakti di sana bihi fa'arafahu, Allah perlihatkan bagaimana nikmatnya bagi orang yang diberi harta yang banyak atau fasilitas yang segala macam yang dia ada. Kemudian Allah pun bertanya kepada orang yang diberi harta banyak, qala fama amiltu fiha, apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Orang tersebut menjawab, qala ma taraktu fi sabili tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Bahwa aku mengimpakkan atau tidak satu kali atau tidak ada suatu kesempatan pun yang kami lakukan, semua kami ketika ada waktu atau ada kesempatan kami berimpak, kami melakukan di jalan Allah. Allah tahu, qala kadzabta, sama seperti yang pertama dan yang bohong. Bahwa dia mengimpakkan, bahwa dia mengeluarkan uang, bahwa itu adalah karena ingin dikatakan bahwa dia adalah seorang dermawan. Dia ingin dikatakan sebagai seorang dermawan. Maka apa yang terjadi juga bagi orang yang tadi diberi keleluasaan harta yang banyak, fasilitas yang banyak, segala macam ada, sama seperti yang satu, yang kedua, maka dia diseret dengan wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Hadirin sidang Jumat undangan Allah rahimahullah. Berarti 3 hal
Mudah-mudahan terhindar dari kita semua. Dan jangan ada pada diri kita. Itu adalah perbuatan baik. Mati syahid perbuatan luar biasa. Kemudian berinfak sedekah juga perbuatan yang luar biasa. Mengajarkan ilmu juga perbuatan yang luar biasa. Dalam hadis lain dikatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Tadi, orang punya harta, manfaatkan dengan hartanya. Orang punya ilmu, manfaatkan dengan itu adalah termasuk khairun nas. Tapi di belakang itu, ya, perbuatan-perbuatan itu tidak dasarnya karena ikhlas. Maka jangan perbuatan yang baik yang luar biasa itu dapat pahala, malah apa yang akan terjadi? Dia diseret ke neraka jahanam, dilemparkan ke neraka jahanam. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk itu semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyahu min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa ada sadaqa wa ada surah wa ajajunda wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi wa ulaika humul muflihun. Hadirin sidang Jumat undangan Allah rahimakumullah. Khatib pada khutbah yang kedua menyimpulkan bahwa hadis Sahih Muslim 1905 pelajaran yang bisa kita ambil untuk menjadikan diri kita, amal-amal kita dicatat dan dibalas oleh Allah dan mengantarkan kita menjadi orang yang tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Pertama, hindarkan dari atau penjelasan daripada hadis tersebut ada 3 orang yang Allah akan seret ke neraka jahanam dari perbuatan yang baiknya, yaitu orang yang mati syahid, orang yang belajar ilmu dan mengamalkan, serta orang yang baca Al-Quran dan orang yang berinfak. Itu akan diseret ke neraka jahanam. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah amal yang besar, sebesar apapun, sebanyak apapun yang kita kerjakan, dasarnya bukan karena lillah, maka tidak akan bermakna apa-apa, tidak akan mengandung nilai apa-apa. Sedikit kita lillah akan bermakna di hadapan Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Jadilah yang sering kita baca ya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji zarah saja amal baik kita kerjakan, dasarnya karena iman, dasarnya karena ikhlas, insyaallah akan mengantarkan kita di hadapan Allah menjadi orang yang terbaik. Kemudian yang ketiga, bahaya dari riya. Berarti di sini orang yang tidak terseret ke dalam neraka itu karena dalam dirinya ada perbuatan riya. Di sana Rasul berwasiat atau menyampaikan suatu nasihat kepada para sahabat yang ditakutkan oleh Rasul kepada umatku, ya kita semua adalah inna ahwafa ma ahaffa alaikum asyirkul asghar. Yang kami takutkan menimpa kepada umat kami adalah, kata Rasul, itu adalah perbuatan syirkul asghar. Asyirkul. Ketika sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, apa itu syirkul asghar itu? Adalah Rasul menjawab, ar-riya'u, yaitu riya. Yang keempat yang bisa kita ambil ibrah dari hadis tersebut adalah mengingatkan kita untuk selalu ikhlas, untuk selalu berbuat ikhlas. Dan ikhlas itu adalah suatu perbuatan hati yang orang pasti tidak akan tahu. Orang lain tidak akan tahu bahwa dia itu ikhlas atau tidak. Yang akan tahu hanya kita sendiri.
Malaikat Jibril tidak tahu ketika orang tersebut itu yang tadi mati syahid, orang yang berinfak, kemudian orang yang mengajarkan ilmu itu ada riya. Tapi setelah Allah memperlihatkan ya bahwa Allah sedang menkedok daripada mereka itu karena riya, maka baru malaikat tahu bahwa itu adalah perbuatan-perbuatannya. Mudah-mudahan hari ini sedang dimudahkan Allah buat kita semua. Mari kita apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua. Mari kita sama-sama bermohon, berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi jihadina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi kulli rizqina. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.